dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Beribadah pada pagi hari ini. Ibadah mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Hingga Kau berikan kami kesempatan kembali untuk kami bisa datang di hari yang kami bersyukur punya Allah seperti ini. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik atas hidup kami. Hingga saat ini kami masih bisa menikmati hari-hari yang indah bersama. Kami akan mulai ibadah hari ini Tuhan. Bila Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan melayani Engkau di pagi hari ini. Setiap kami, Roh Kudus mengalir tempat ini, mengalir mengisi setiap relung hati kami, sehingga biar pujian dan penyembahan kami ini bisa menjadi upaya baru bagi kemuliaan. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian.
Tiba saatnya kami bersyukur, kami bersorak kemuliaan nama dalam nama Yesus. Amin. Sudah sedia untuk memuji Tuhan, mau bersukacita untuk Tuhan. Kita kami berdiri, kita angkat satu pujian. Allah kita. Amin.
Kita mau bersyukur kepada Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan kita. Hanya yang kau
Terima kasih Bapak, kalau pagi ini atas kasih setiamu, atas kasih karuniamu, anak-anak boleh beribadah kepadamu. Engkau telah melindungi, menjaga, dan menyertai kami selama liburan ini Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Jika anak-anak boleh datang kembali untuk beribadah kepadamu, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan tubuh dan jiwa kami, jika kami semua layak dan berkenan untuk mendengarkan firman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami akan mendengarkan firman. Baca tanah hati kami, jika menjadi kebur dan dari subur, jika firman-Mu boleh tertanam, berakar dan bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami semua siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah, ya, dari satu minggu ya. Saudara, saya ditugaskan oleh Yuto Iwan Mestre untuk berani di tempat ini ya. Biasanya dulu Butantri langsung undang saya, tapi sekarang lewat Yuto Iwan Mestre. Saudara, Paskah merupakan salah satu peran penting bagi umat Kristen. Karena hari Paskah itu adalah momen kebangkitan Yesus dari kematian untuk menebus dosa manusia. Makna Paskah sendiri, saudara, itu adalah kemenangan Yesus Kristus atas maut, ya, dan melambangkan kehidupan kekal yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Selain Paskah menjadi simbol, Paskah juga merupakan simbol atas cinta kasih, atas anugerah dan kuasa Tuhan yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Dengan kebangkitan Yesus, Dia membebaskan umat-Nya dari dosa, dari kutuk, dan dari maut, saudara.
Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan konsep mengubah konsep kematian untuk umat Tuhan. Kematian bukan lagi sebuah penjara kekal, kengerian yang patut kita takuti, melainkan jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus mengungkapkan isi hatinya di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya percaya kepada Yesus saja. Saudara, bukan hanya percaya kepada kebangkitannya saja, tetapi saudara harus menerima kuasa kebangkitannya yang kita perlukan untuk menempuh kehidupan yang kita jalani saat ini. Mintalah kepada Tuhan, saudara, untuk menyingkapkan kepada kita betapa hebatnya kuasa kebangkitannya itu, dan saudara bisa mengalami kuasa ini. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, saudara, agar sama seperti dirinya, seperti Rasul Paulus, kita terus mengejar pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitan. Kita jangan tahu saja tentang Yesus, tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Karena dari kuasa kebangkitannya, iman kita hari ini tidak sia-sia. Amin. Semua orang di atas muka bumi ini, saudara, mengalami siklus yang sama, yaitu lahir dan akhirnya mati. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mati, saudara, yang bisa mati tapi bangkit dan naik ke surga, yaitu hanya Yesus Kristus. Orang pertama di dalam kitab yang dibangkitkan adalah siapa? Lazarus. Tapi Lazarus setelah bangkit mati kembali. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah mati untuk menebus dosa kita. Ini menunjukkan cinta kasihnya kepada manusia, sehingga rela mengorbankan dirinya, mau mati untuk menebus dosa kita. Setelah 3 hari mati, dia bangkit. Dia menang dari maut, saudara. Barang siapa percaya kepadanya, besok akan terjadi seperti Yesus yang alami. Jadi kalau kita mati besok, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kita pasti dibangkitkan. Pada hari Tuhan Yesus datang, orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Amin. Itu harus kita imani. Tetapi saudara, selama kita masih hidup di dunia, itu saya ibaratkan seperti bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada liku-liku hidup, ada percobaan, ada godaan, dan lain sebagainya.
Jika banyak yang tidak bisa masuk anak-anak, demikian juga kita yang sudah diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus, kita sepakat menuju ke surga. Tapi itu menuju ke sana, saudara, kita harus hati-hati. Mari kita pelajari supaya kita tidak sampai ke surga. Dan banyak orang, saudara, walaupun sudah percaya Yesus, tapi akhirnya binasa. Dalam perjalanan hidupnya, dia menyangkal Yesus kembali. Jangan dikira kalau sudah rajin melayani menjadi hamba Tuhan tidak bisa menyangkal, bisa. Saya pernah kesaksian di sini ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang menyangkal Yesus. Datang ke saya sudah tidak percaya Yesus lagi. Allah kita ini tidak kasih tapi jahat. Kok bisa? Coba baca di Perjanjian Lama. Terus terang alasannya itu sudah. Dia tidak mengenal Yesus yang sebenarnya, apalagi kuasa kebangkitan, sehingga akhirnya menyangkal jiwanya binasa. Sangat kasihan juga. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasihnya dan dunia. Melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada. Jika percaya kepada Kristus, para kita mengucap syukur dan mengenalkan sungguh-sungguh akan Kristus dan kuasa kebangkitannya, sehingga kita boleh mengalami kuasa ini. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, di sini dikatakan Ibrani 12 ini berbicara tentang hidup kita bagaikan sebuah perlombaan. Hidup adalah belajar, saudara. Hidup adalah perjalanan menuju kita ke surga. Tapi selama kita masih di bumi, saudara, itu anggaplah sebagai perlombaan, pertandingan. Dan kita punya banyak saksi. Siapa saksinya, saudara? Yaitu pahlawan-pahlawan iman. Ya, Abel, Henok, ya, Nabi Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Nanti saudara bisa baca di Ibrani pasal 11. Itulah pahlawan-pahlawan iman. Mari kita pelajari supaya kita menang dalam pertandingan, supaya kita sampai garis finish. Ada 3 hal yang saya pelajari di sini dari ayat Ibrani 12 supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Dan saya ibaratkan pertandingan ini adalah maraton, lari jarak jauh, saudara. Ya, saya gambarkan pertandingan lari maraton. Saat ikut pertandingan lari, kita harus tanggalkan beban. Jadi yang pertama tadi apa? Tanggalkan beban. Supaya kita bisa lari kencang dan lancar. Jangan kita lari dengan membawa beban, saudara. Misalnya bawa minuman, ya, botol aqua 5 botol supaya nanti tidak haus.
Kalau saudara lihat maraton itu saudara, itu jarak jauh. Ya, kalau saya baca di Google itu paling jauh 42.000 meter, artinya 42 kilometer. Kalau hari pahlawan di Surabaya biasanya diadakan apa itu? Tari apa itu? Surabaya Mojokerto, jalan cepat yang ini itu ya. Gerak jalan ya. Tapi di sini saya gambarkan sebagai pertandingan lari maraton. Kalau kita terlalu banyak beban dalam hidup kita, maka kita tidak sampai garis finish sudah capek atau lelah. Maka dari itu, ayo tanggalkan beban. Ya, di dalam Ibrani 12 tadi dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban. Satu, yang kedua dosa yang begitu merintangi kita, dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua diwajibkan, saudara. Tidak ada satu orang pun bosan tidak mau pertandingan dalam kehidupan yang ada, saudara. Harus semua itu. Beban di sini, saudara. Kalau beban dari Tuhan Yesus itu enak, enteng. Ayo kita baca ya, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Beban apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kira-kira? Untuk melakukan firman Tuhan. Itu beban mungkin bagi saudara, beban bagi saya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Yang dipasang itu enak. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, jangan beban saudara. Karena melakukan firman Tuhan itu tidak gampang. Kita harus berkorban. Itu beban dari Tuhan, tidak mau. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi milik Kristus, bebannya bukan dari Tuhan. Itu adalah seperti ini, saudara. 1 Petrus 2:1. Ini dari si iblis. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu semua beban yang diberikan kepada kita dari si iblis. Biasanya iblis menaruh tuduhan atau dakwaan. Iblis ditabur benihnya. Yang menabur benih adalah si iblis. Mungkin iri hati, dengki, fitnah. Yang pikirannya siapa, saudara? Diri kita sendiri. Karena mungkin di pergaulan yang salah. Contoh misalnya, iblis menaruh dalam hati saudara iri hati ke teman-teman. Misalnya iri hati kepada si A, langsung teman tadi si A itu tambah sukses, bisa dan dia jahat, tambah-tambah sudah disirami, diburu. Kita yang melakukan firman Tuhan cuma begini-begini saja. Jadi apa? Disirami. Jadi iri hatinya
bisa tambah bertumbuh. Itu ada beban hidup dari si iblis. Maka itu apa? Di sini katakan buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu beban hidup kita. Jangan saudara membawa perjalanan hidup kita ke surga ini mempunyai beban seperti yang saya sebutkan di sini. Tinggalkan. Belajar meninggalkan beban-beban yang tidak perlu kita bawa. Karena beban itu memperlambat kita dalam pertandingan. Ya, saya kasih contoh ya. Baru-baru ini beberapa minggu yang lalu ada satu keluarga bunuh diri dari apartemen di Penjaringan, Jakarta. Terjun bebas semua dengan diikat tali saudara, terjun bersama-sama ayah, ibu dan kedua anaknya. Langsung mati semua saudara. Setelah diselidiki saudara, ternyata punya beban hutang yang banyak yang dia tidak bisa menyelesaikan, sehingga putus asa dan bunuh diri. Faktor apa sih orang yang bisa bunuh diri itu? Yang pertama saudara, orang bisa bunuh diri karena punya masalah besar dan tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya, cepat pikirannya. Yang kedua, tidak ada teman atau keluarga yang mau peduli. Walaupun kadang sesama jemaat tidak mau peduli. Yang ketiga, dia sudah tidak ada pengharapan. Maka itu lebih baik mati selesai, pikirnya seperti itu. Ini akhirnya apa? Perjalanan hidupnya tidak bisa sampai ke garis finish. Maka itu ayo tanggalkan beban. Karena beban itu kadang-kadang salahnya dari kita sendiri. Misalnya hidup terlalu gengsi. Kalau tetangganya beli TV besar, baru kita iri, kita pun beli. Kalau tetangganya beli kulkas baru, kita pun minta yang baru. Padahal sebenarnya itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Dan kadang kita belum mampu, sehingga hutang saudara, mungkin kredit, pinjam, tapi kan merupakan beban saudara. Itulah yang buat kita itu kadang-kadang tidak nyaman. Karena kepikiran terus, tidur pagi hari sampai pagi sudah tingkat bunganya. Jadi jangan sampai saudara membawa beban karena saudara sendiri, karena pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan saudara. Ini penting. Yang kedua, saudara, setelah menanggalkan beban, tinggalkan beban. Karena beban dapat mendapat ke garis finish. Yang kedua adalah tanggalkan dosa. Karena dosa ini merintangi pertandingan kita, saudara. Dosa itu membuat kita lari, tapi banyak rintangan. Rintangan-rintangan ini menjadikan kita sering terjatuh. Kalau di pertandingan namanya lari, halang rintang. Ya, jadi lari tapi yang banyak rintangan. Itu biasanya cuma 50 meter, 1
100 meter atau paling panjang 400 meter. Jadi kita suruh lari, ada halangan, ada rintangan, kita suruh lompat terus. Mungkin masih bisa karena masih fit dan jaraknya pendek. Tapi kalau maraton saudara, sudah loyo, jalan 10 kilo, lari 10 kilo, terus dikasih rintangan, pasti langsung terjatuh. Karena perjalanannya panjang. Demikian juga perjalanan hidup kita ini panjang. Untuk menuju surga kita masih hidup di dunia, masih panjang. Maka itu rintangan-rintangan yang menghalangi kita harus kita lenyapkan. Yaitu dengan apa? Menanggalkan dosa. Apakah kita bisa berdosa karena sudah ditebus dari Yesus? Masih bisa. Kita saat menerima Yesus minta ampun, terima Yesus sebagai juru selamat dan mengaku sebagai Tuhan dan minta ampun untuk diampuni. Tapi dalam perjalanan kita selanjutnya kita masih bisa berdosa. Berdosa itu tidak, oh saya tidak membunuh orang kok. Oh saya tidak bersinar kok. Bukan hanya itu sudah. Banyak dosa yang tidak kelihatan, yang kelihatannya baik-baik ternyata banyak dosanya. Kita contoh berbicara menanggalkan dosa, saya mengasih tip hari ini kepada para suami. Tipnya yaitu jangan sampai dosa merintangi pertandingan kita atau perubahan kita. Saya tidak berbicara tentang pernikahan saja, saudara, tapi pertandingan hidup. Saudara bisa perintah ketika suami-suami tidak menghormati istri, tidak mencintai istri, dan sebenarnya istri adalah waris kasih karunia. Ayo kita baca 1 Petrus 3:7. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya kamu jangan terhalang. Jelas saudara ya, ini dosa yang tidak kelihatan. Saya punya teman, wah kalau di luar kelihatannya sayang sama istrinya, tapi ternyata dia di rumah tidak percaya sama istrinya. Ya, semua belanja yang suaminya, yang teman cowok saya, dia tidak percaya istrinya pas. Bukan karena sangat mencintai, bukan, tidak percaya. Semua keperluan rumah tangga yang membeli adalah suaminya, bukan istrinya. Padahal kelihatannya apa? Rukun-rukun selalu. Tapi istrinya, saya tidak dipercaya sama suami saya. Berarti apa? Orang yang mencintai, yang menghormati istrinya, saya percaya pasti percaya dengan istrinya. Dan istri yang baik pasti tidak akan menghambur-hamburkan uang. Saya percaya kalau suami bekerja dan uang diberikan istri misalnya, pasti tidak memakainya semua bui, tapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan yang dikeluarkan. Kadang-kadang saudara, karena kita mengizinkan dosa itu,
kita tidak menghormati lagi, tidak mencintai istri, ya. Kita tahu tidak menghormati dan mencintai itu seperti apa, saya tidak harus jelaskan. Saya percaya saudara pasti tahu. Disitulah doa saudara terhadap perjalanan hidup kita tidak lancar. Kalau saudara tidak mau terjadi dalam hidup saudara, mulai sekarang tanggalkan dosa itu. Ada anak Tuhan tiap komsel rajin, tiap gereja rajin, tapi punya selingkuhan juga sesama anak Tuhan. Dan dia merasa itu tidak berdosa. Jadi banyak saudara, seperti itu terjadi banyak. Di mana teman saya sudah sangat safety, tidak melepas. Dan yang ketiga saudara, tekun berubah. Yang pertama tadi apa? Tanggalkan beban. Yang kedua, tanggalkan dosa. Dan yang ketiga, tekun berubah. Banyak orang tidak mau tekun, saudara. Karena kita harus melatih diri kita untuk disiplin. Ya. Disiplin apa? Disiplin kapan kita harus lari cepat, kapan kita harus lari lambat, kapan kita harus melangkah, kapan kita harus berhenti. Harus bisa mengatur waktu sehingga bisa sampai garis finish. Demikian juga di dalam kita. Kita harus tekun berubah. Kita harus disiplin. Disiplin apa? Baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, saudara bisa tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak boleh dilakukan. Jangan bilang, saya sudah hafal firman Tuhan, mulai Kejadian sampai Wahyu. Mungkin sudah hafal, tapi kadang-kadang kita masih sering tidak mau disiplin untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi seringnya yang melanggar firman Tuhan. Saya sudah pernah cerita dulu ya. Saya sudah baca kitab ini mungkin sudah 4 kali selesai sudah. Tapi baru tahun 97 waktu Krismon itu saya sadar kalau membungahkan uang itu tidak boleh. Padahal saya waktu itu diajari oleh teman-teman pekerja saya, uang 1 juta dikasih 3%. Berarti dapat 30.000. Zaman itu nasi soto cuma 500 rupiah. Berarti saya tiap bulan mendapat 60 porsi soto ayam. Dan akhirnya saya bertambah sampai 2 juta saudara. Untuk meninggalkan ini saudara, itu berat. Kenapa? Karena gaji saya waktu itu masih kecil dan uang dari menggunakan uang itu hasilnya lebih banyak. Bahkan teman saya ngomong gini, kamu tidak usah kerja dan uang taruh di tempatku semua, tak kasih 3% tiap bulan. Bisa jutaan sudah.
akhirnya suruh lepaskan. Ini ada beban dosa, saudara. Tapi kalau tidak saya lepaskan waktu itu, saya mungkin tidak bisa berjalan lancar sampai hari ini. Saya bertobat, artinya bertobat tidak mau membungakan uang. Walaupun bunga itu menguntungkan saya, tapi saya perlu taat kepada Tuhan. Tuhan punya segala macam cara untuk memberkati kita kalau kita taat. Amin. Dulu yang saya tidak pernah membuat jual beli rumah, Tuhan lewat Roh Kudus membisik saya, teleponan rumah itu. Ada telepon rumah dijual, dan singkat cerita rumah itu dijual saya murah, saudara. Itu pertama kali saya ditukari pekerjaan menggunakan uang, ditukari dengan cara bekerja jual beli rumah. Jadi saudara menanggalkan dosa, dan takut untuk menguntungkan saudara. Karena melakukan firman Tuhan itu harus mau berkorban. Tidak gampang. Dengan baca kitab sudah bisa tahu, oh iya, yang disuruh Tuhan, oh iya, yang tidak boleh dilakukan. Itu bisa baik dalam untuk tubuh jasmani kita maupun rohani kita. Dan kita bisa sampai surga dengan selamat dan lancar. Amin. Amin. Dan semua jangan hidup kelihatannya sulit juga. Tapi kalau kita mau tekun, mau belajar, saya masih bisa. Tak kasih contoh ya, saya sekarang ini main game, sudah ya. Kadang-kadang ada reklam game namanya Wood of Wonderful, WOW. Itu orang di atas 50 tahun supaya tidak pikun katanya. Ya, tidak pikun. Jadi itu merangkai kata-kata. Pertama kali saya mengenal itu langsung saya download aplikasi saudara ya, ini sebagai contoh ya. Bahwa yang sulit itu ternyata kalau ditekuni bisa jadi gampang. Saya pertama, satu rundi, satu step, itu bisa 10 menit saja. Kalau yang sulit bisa setengah jam, bahkan 1 hari kadang-kadang nggak macet, tidak bisa. Kenapa? Sulit. Tapi saya pelajari terus apa sih kesulitannya? Kok sehingga otak saya katanya tidak bisa pikir kan gitu. Akhirnya saya pelajari satu saya pelajari. Dan belajar itu memang mahal kan? Kenapa? Buang waktu. Kita lihat di Google, oh ini apa sih artinya misalnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Akhirnya saudara, setelah saya pelajari berapa bulan, saya bisa menyelesaikan satu step itu kadang-kadang cuma 5 detik. 5 detik. Dan saya dengan istri saya ini sama. Saya ngomong supaya sama-sama tidak ikut. Karena istri saya lupa. Saya ajak, ayo bareng-bareng. Tapi jangan sampai nyatu sudah ya. Tapi jangan game terus tidak boleh. Pas ada waktu malam mau tidur setelah berdoa, akhirnya apa? Yang sulit itu bisa ternyata bisa mudah. Yang sulit sekali ya 10 detik, 15 detik. Dan saya sekarang sudah step berapa? 16.000 step. Hanya waktu kurang lebih 3 bulan ini. Saya bilang sama anak saya, dalam hal bekerja, yang sulit itu kalau kamu tekun mempelajari, saya bisa. Dan ada yang sulit, apalagi kita anak Tuhan. Ada firman-Nya, tiada masalah bagi Tuhan, tiada masalah bagi orang percaya. Bisa saja.
Yang dulu, contoh ya nih ya, kalau saya waktu itu bekerja di sebuah developer, bos saya selalu bilang, wah jadi sulit, mahal sulit. Selalu otaknya karyawan itu diberi mahal dan sulit, sehingga Pak karyawan tidak ada belajar. Mau izin tidak ada belajar. Tapi beberapa tahun ini saya bersama anak saya belajar untuk izin-izin. Izin yang sulit itu saya pelajari satu persatu. Apa sih kesulitan? Kalau dulu pakai maklar atau broker sering ditipu orang sudah. Saat ditipu itu ada sebuah pelajaran yang lama. Akhirnya semua dulu sendiri. Ternyata yang sulit dari satu persatu ternyata bisa menjadi gampang. Karena sudah tahu caranya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sudah tahu caranya menyenangkan hati Tuhan, apa yang saudara minta, saya percaya Tuhan akan kabulkan. Amin. Bahkan yang perlu itu Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada semuanya. Tapi banyak orang tidak mau mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu. Hidup benar tidak gampang sudah. Tidak gampang. Tapi kita berani menolak. Kalau hidup tidak benar, kita harus berani menolak. Tekun berlomba itu harus gigih, harus mampu bertahan, mau berjuang, dan setia sampai akhir panggilan saudara. Setia sampai akhir apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Mungkin pernikahan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, orang tua yang dititipkan saudara, properti saudara, apapun yang diberikan pada saudara, yang dititipkan pada saudara, setia, tekunlah untuk berlomba. Jelas ya? Dan tip untuk anak, tip orang tua untuk anak. Kalau saudara punya anak, mau berjalan, dari kecil mau berjalan saudara, jangan mempersiapkan jalan pada anak-anak saudara. Tuh, masa nggak boleh? Karena kalau saudara yang menyiapkan jalannya saja, dan anak-anak lewat jalan yang lain, anak-anak itu akan bingung. Tetapi yang benar, siapkan anak itu untuk berjalan, bukan jalannya ya. Misalnya saudara punya bayi yang sudah umur 2 tahun mau berjalan atau 3 tahun, oh harus boleh sini aja, nanti ke situ sudah bingung ya. Tapi apa? Diajari cara berjalannya, supaya apa? Dimanapun yang dia mau tempuh, dimanapun yang Tuhan izinkan untuk ditempuh, dia pasti bisa berjalan. Kalau dia sudah ngajari berjalan. Biasanya orang tua waktu anak jalan pertama itu mempersiapkan dan menyelamatkan. Begitu jatuh langsung digendong saudara. Sayang, ya betul ya. Wah, eman-eman. Akhirnya Pak, disayang terus saudara. Mestinya 3 tahun sudah bisa jalan, akhirnya baru 4 tahun baru jalan. Kenapa? Trauma. Karena terlalu disayang-sayang tadi. Yang benar itu adalah mempersiapkan dan kita ambil risiko. Contoh misalnya, oh ini kalau ada bantuan banyak ya jangan. Risikonya bisa berdarah. Kasih misalnya karpet, kalau dia jatuh toh tidak apa-apa. Risikonya ringan, itu risikonya. Itu menjadikan anak kita bisa berjalan. Akhirnya besok bisa mandiri sudah.
Disitulah bedanya pengajaran manusia dan pengajaran dari Tuhan. Ya, saya ini membuktikan saya ini pada waktu anak saya SMP, anak saya lagi SMP kelas 3 saya ajarin yang mobil. Bisa satu mobil enak istilahnya, tapi kadang-kadang ngawur, kebutuhan belok nggak lihat. Sudah sering saya nasihati, tapi tetap saya biarkan sendiri. Resikonya tidak belok kota, resikonya hanya dalam kota. Jadi resikonya kecil, kalau sampai tabrakan, ya sampai mati. Paling mobilnya bisa. Suatu kali dia mau belok ke sekolahnya, itu apa SMP sampai dengan kelemahan dia sudah, dia belok kanan mau ke masuk sekolah, tahu ada motor kencang sekali, akhirnya nubruk sudah. Dengan nubruk orangnya jatuh, anak saya ketakutan. Ilmu saya juga. Saya sudah datang untuk bersehat. Saya bukan senang anak saya terbuat, tapi dengan kejadian ini saya senang sekali. Supaya anak saya bisa besoknya hati-hati kalau sendiri. Akhirnya orangnya merasa salah juga, tapi walaupun salah karena dia motor, saya kasih uang untuk memperbaiki motornya. Dan anak saya saat itu kalau dinasihati langsung apa? Mau dinasihati. Dan dia akhirnya hati-hati sampai sekarang. Itu gunanya itu. Kadang-kadang kasih kebebasan, tapi kita harus menghitung risikonya. Jangan belajar pergi muncul, ya, ke jurang-jurang, masuk jurang mati langsung saudara. Nah, itu tidak bijaksana saudara tua. Tekun ini penting. Saya punya, ini sudah gembala sektor di komunitas saya, di PPA Altan. Ya, dia ada seorang dari seberang bertobat ikut Tuhan Yesus. Wah, setianya luar biasa. Pada saat jadi jemaat, langsung saya jadikan gembala MA dan saya angkat lagi menjadi gembala sektor. Karena dia mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama istrinya. Bahkan dia mau apa? Ikut mengatur apa? Ayo baca Alkitab. Mengabsen. Itu tidak gampang, saudara. Ngabseni orang malas-malas baca Alkitab tidak gampang, saudara. Dia mau melayani seperti itu. Jadi secara mata kelihatan itu luar biasa. Toh akhirnya bisa bercerai dengan istri. Bayangkan sudah gembala sektor. Tahu itu berdosa. Bercerai dengan istri. Dan sekarang ini tinggalnya kemana-mana. Artinya karena dia ini ikut orang Jakarta, bisa ke Semarang, ke Malang, ke Madiun, ke Solo. Akhirnya apa? Meninggalkan pelayanan. Sudah ada 2 tahun ini, setahun lebih, tidak ada kabarnya. Dan saya sudah sering nasihati, bekerja, jangan terpengaruh kumpulan orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dulu kalau kita kasih ayat atau firman Tuhan, selalu terima kasih, amin dan sebagainya. Sekarang tidak pernah dibaca, bayangkan saudara. Sayang sekali. Maka itu saudara, ayo supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang pertama, Pak, tanggalkan beban. Yang kedua, Pak, tanggalkan dosa. Dan yang ketiga, tekun berlomba. Kita ini sudah kepala sektor bisa. Sekarang sudah ibaratnya sudah nggak ke desa lagi, nggak ikut komsel lagi. Kok bisa? Bisa, saudara. Karena pergaulan itu sangat penting. Pengaruh dunia saat ini
sangat menggiurkan. Mari kita baca yang terakhir, Ibrani 12 ayat 2. Tapi Ibrani 12 ayat 1 ya. Yang terakhir Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dengan iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini akan berkati. Tahu pemain musik maju. Hari kita nyanyi kuasa utama. Saudara, kuasa urapan itu penting sekali. Minta Allah, nyanyilah lagu ini dan iman. Kalau saudara diurapi Tuhan, dimanapun berada saudara, pasti selalu disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Dagu itu dilenyapkan oleh urapan dan bebanku dilenyapkan, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan penuhiku sekarang, sebab Yesus Tuhan
berilah kuasa urapan kepada anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami perlu urapan Tuhan, perlu kuasa urapan, perlu kuasa kebangkitan supaya nyata kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati yang mendengarkan. Jadikan rema dalam hidup mereka masing-masing, sehingga firman-Mu memberkati dan memerdekakan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah hidup kami selama di dunia ini. Berikan hikmat akan budi apa yang harus kami kerjakan, sehingga apa yang kami kerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan Kau berkati dan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kebelah sidang di tempat ini Ibu Tantri dan keluarga, di kekuatan kesehatan panjang umur, pakai Tuhan Kau lebih lagi, jika banyak jiwa dimenangkan, bahkan diselamatkan. Beri kecukupan untuk kehidupannya, jika nama Kau dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk worship leader, singer, pemain musik, asal, diakon, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Kau pelihara yang berkati, beri kecukupan Tuhan, sehingga nama Kau dipermuliakan. Berkati anak-anakmu yang akan datang pagi ini, baik berkat jasmani, lebih-lebih secara rohani. Dan jika datang membawa perkumpulan, tolonglah Tuhan satu persatu. Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, tolong Tuhan kuatkan. Jika ada yang susah, tolong Tuhan hiburkan. Jika ada yang kekurangan, tolong Tuhan berkati. Dan yang ada masalah, tolong Tuhan beri jalan keluar. Dan yang ada percobaan ujian, tolong Tuhan beri kemenangan. Yang masih ada keterikatan sesuatu tidak terkenan kepadamu, dalam nama Yesus Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan ibadah ini sampai akhirnya hanya dalam tangan kekuasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan ini, mari katakan sama-sama dengan iman. Amin. Tuhan berkati dan menyertai. Shalom. Shalom. Yang kita sangat diberikan pada pagi hari ini. Ya, mewakili kepala sidang dan seluruh pelayan serta jemaat Tuhan di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak. Ada beberapa pengumuman yang bisa kita lihat melalui layar LCD. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi semua kegiatan gereja berjalan sebagaimana mestinya, dan pengumuman tambahan saja, itu tunas remaja ya akan diadakan ibadah pada hari Sabtu tanggal 20 Maret jam 6 sore di tempat ini ya. Tunas remaja
Ya tadi minggu ketiga, tapi diganti menjadi hari Sabtu sore jam 18 di tempat ini, tanggal 20 Maret. Ya, itu saja, dan kita nyanyikan satu pujian syukur, kemudian kita akan mengundang Ibu Gembala untuk memberkati. Terima kasih Yesus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini, Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang ya dan amin, yang hari ini kami dengar lewat Bapak Daniel Dianto. Kami percaya, Tuhan, untuk menuju masa kekekalan, masih banyak jalan yang harus kami lewati. Tetapi hari ini, Tuhan, kami sangat percaya ketika kami melakukan kebenaran firman ini, Engkau yang akan menuntun kami sampai akhir hidup kami, sampai kami masuk di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa yang ada di surga, bukan saja kuasa kebangkitan, tetapi kami percaya di dalam menjalani hidup ini, Tuhan, ada penderitaan, ada jalan yang harus kami lewati. Tetapi kalau kami tetap bersama-sama dengan Engkau, maka kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan menjadikan mata rohani kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan sampai garis finish akhir hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk dalam maraton, dalam lari maraton yang sudah disampaikan hari ini. Kami percaya itulah yang harus kami kerjakan dalam hidup kami, supaya kami boleh sampai ke tempat tujuan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Memberkati Pak Daniel Dianto yang hari ini Tuhan putus di tengah-tengah kami. Berkati beliau dengan kekuatan dan kesehatan, juga istri, anak-anaknya dan cucunya, semuanya Engkau berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Berkati Pak Daniel di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau melihat hatinya yang tulus, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati dia dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, sehingga jemaat menjadi kuat di dalam kuasa-Mu untuk melewati hari-hari di dalam kehidupan kami yang masih panjang ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk seluruh jemaat dan para pekerja yang ada di tempat ini. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami sehati, sepikir, seroh dan sejiwa saling mendoakan, saling mengerti ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam kesatuan dan persatuan Engkau hadir. Di dalam kesatuan dan persatuan berkat-Mu akan Engkau curahkan, berkat rohani maupun berkat jasmani. Kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka tidak berkekurangan tetapi juga berkecukupan. Kami percaya satu hari Tuhan, ketika mereka mendengarkan puji-pujian bahkan firman Tuhan, Tuhan akan menggerakkan hati mereka sehingga mereka merindu untuk datang kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, tunas remaja. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan memberikan mereka yang Tuhan dan yang penuh sukacita di dalam ibadah bertemu dengan Engkau, supaya anak-anak ini Tuhan berikan tambahan, yaitu karunia-karunia dan talenta. Kami percaya lewat anak-anak ini Tuhan, mereka juga boleh Tuhan pakai di dalam keluarganya, keluarga besar mereka, di acara teman-teman mereka, dan semuanya ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, berikan mereka hati yang sabar, kewajiban dari Tuhan, memberikan dasar yang kuat kepada anak-anak ini, supaya anak-anak dan tunas remaja mereka mempunyai dasar yang kuat untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan telah menjadi generasi penerus gereja ini. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Berdoa untuk kota Surabaya, kami serahkan Surabaya sepenuhnya di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah kota Surabaya. Memberkati Ibu Gubernur, memberkati Bapak Wali Kota, seluruh jajaran pemerintah yang ada di kota Surabaya dan yang ada di kota Surabaya. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan kami daripada yang jahat, untuk tembus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada satupun ya Tuhan aksi-aksi yang menyebabkan kota ini menjadi tidak aman. Tetapi malaikat Tuhan berjaga-jaga di kota kami Tuhan. Maka Tuhan menjauhkan kota kami dari segala bencana alam. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tengah-tengah kota kami, memberikan kesejahteraan kepada kota kami. Karena di mana kota yang sejahtera, di situ juga penduduknya menjadi sejahtera. Dan takut akan Tuhan itu ada di seluruh penduduk yang ada di kota ini Tuhan. Mereka gentar dan hormat akan Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan segenap jajarannya ya Tuhan. Tuhan, untuk mengakhiri jabatannya biar semua berjalan dengan baik ya Tuhan, ada ketentraman, damaian, tidak terjadi sesuatu apapun, dan kami percaya Tuhan Engkau yang mengaturnya. Kalau Engkau yang mengatur, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga, berdoa untuk seluruh Indonesia ini Tuhan. Memberkati Indonesia ya Tuhan, memberkati daerah-daerah pelosok yang sekarang sedang kelaparan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha murah, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah negeri ini. Biar mereka yang sedang mengalami kelaparan juga boleh mendapat perhatian dari pemerintah. Kami percaya Tuhan, Engkau menggerakkan hati pemerintah yang ada di pusat supaya distribusi makanan itu boleh sampai ke pelosok-pelosok yang sekarang sedang menderita kelaparan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada seluruh rakyat Indonesia roh takut akan Tuhan, hormat dan cinta akan Tuhan, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu mereka tahu bahwa Tuhan ada dan mata Tuhan melihat di segala tempat. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran. Kami merasakan sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari saudara angkat kedua tangan, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Yesus